Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar sobat mimin sekalian? Semoga selalu sehat dan senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, sobat mimin semua. Amin. Nah, kali ini mimin mau bahas sebuah topik nih, yaitu mengenai taat menurut syariat Islam. Jadi, taat itu berasal dari bahasa Arab. To'ah ya to'u to'atan, yang berarti tunduk, patuh, dan setia. Sedangkan menurut istilah, taat bermakna tunduk atau patuh kepada Tuhan secara zahir dan batin. Terus kita tuh harus taat sama siapa aja sih, Min? Nah, jadi yang paling utama itu pastinya taat sama Allah Azza wa Jalla dong, yaitu upaya untuk selalu mengikuti petunjuk Allah dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi segala larangannya. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan kepada para pemimpin di antara kamu. Kemudian, jika kamu berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Kamu pengen jadi hamba yang beriman kan? Pengen lah, Min. Nah, bentuk penerapannya tuh ada melaksanakan sholat fardu 5 waktu dengan ikhlas dalam hati, menunaikan zakat di jalan Allah, berpuasa di bulan Ramadan, dan lain-lain. Mungkin sobat mimin yang lain mau nambahin ya. Nah, terus hikmahnya antara lain, hati menjadi tenang, mendapat bimbingan dari Allah, dan masih banyak lagi. Lanjut. Yang kedua, ada perintah taat kepada Rasulullah SAW. Taat kepada Rasul Allah berarti kita wajib taat kepada Nabi Allah Muhammad SAW sebagai manusia yang ditunjuknya sebagai khilafah di muka bumi dan rahmat seluruh alam semesta. Kamu mesti percaya bahwa Rasul adalah utusan Allah, percaya sama ajarannya, meneladani akhlaknya. Nah, manfaat atau hikmah yang bisa kamu dapetin itu di antara lain, kamu dapat berperilaku sosial dengan baik, punya teladan, mencintai Rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya. Nah, poin yang ketiga yaitu perintah taat kepada ulil amri. Bentar, Min, ulil amri itu apaan? Jadi, ulil amri itu seseorang atau sekelompok orang yang mengurus kepentingan umat. Secara bahasa, kata ulil amri terdiri dari 2 suku kata, yaitu ulil yang artinya memiliki dan al-amr bermakna memerintah. Jadi, menurut istilah, kata ulil amri dapat didefinisikan, yaitu para pemilik otoritas dalam urusan umat. Nah, bentuk penerapan dari taat kepada ulil amri itu ada taat dan patuh terhadap peraturan yang telah ditentukan bersama. Contohnya membayar pajak, menaati rambu lalu lintas, mematuhi fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, dan masih banyak lagi. Selagi itu baik ya. Alangkah bagusnya ucapan para ulama. Sesungguhnya, ketaatan kepada penguasa adalah penerang bagi siapa saja yang menggunakan cahayanya dan perlindungan bagi siapa saja yang senantiasa menjaganya. Ta'atu as-Sultan halaman 45. Sebab, hikmah dari menaati mereka adalah kebaikan, keamanan, dan ketertiban. Demikian juga tidak akan timbul kekacauan dan perbuatan mengikuti hawa nafsu. Dari semua yang Mimin bilang tadi, kesimpulannya tuh taat berarti tunduk, patuh, dan setia, baik secara zahir maupun batin. Kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk ketaatan yang paling utama. Lalu patuh kepada Rasul dan ulil amri. Hal itu harus dibuktikan dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari supaya dapat terciptanya keberkahan dalam hidup sebagai bekal yang manfaat di akhirat. Termasuk nih dalam kondisi yang ada sekarang ini, kondisi yang lagi merebaknya wabah, kita harus taat sama himbauan di rumah saja. Ya, Mimin tahu, mungkin banyak yang bosan, pengen kesana, pengen kesini, kangen sama teman-teman, dan lain sebagainya.
Mimin juga ngerasain kok. Tapi jika kalian mendengar tentang wabah di suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika terjadi wabah di suatu tempat kalian berada, maka janganlah kalian meninggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kita harus patuh demi kemaslahatan dan keamanan orang banyak, termasuk kebaikan diri kita sendiri tentunya. Nah, jadi seperti itu. Kalau ada yang salah dari Mimin, mohon maaf. Yang seterusnya ya. Yang baik-baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apalah daya Mimin, cuma manusia biasa yang penuh kekurangan. Semoga bermanfaat. Sekian, stay at home and stay safe sobat-sobat Mimin semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.